Al-Ajami. Habib bin Muhammad Al-Ajami Al-Basri, seorang Persia yang menetap di Basrah, adalah seorang ahli hadits terkenal yang merawikan hadits-hadits dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan tokoh-tokoh terpercaya lainnya. Pertaubatannya dari kehidupan yang ugal-ugalan dan berfoya-foya adalah karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hasan dengan sedemikian fasihnya. Habib Al-Ajami sering mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Hasan sehingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat beliau yang paling akrab. Kisah Habib si orang Parsi. Semula Habib adalah seorang yang kaya raya dan suka membungakan uang. Ia tinggal di kota Basrah, dan setiap hari berkeliling untuk menagih piutang-piutangnya. Jika tidak memperoleh angsuran dari langganannya maka ia akan menuntut uang ganti rugi dari alas sepatunya yang menjadi aus di perjalanan. Dengan seperti inilah Habib menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Pada suatu hari Habib pergi ke rumah seorang yang berhutang kepadanya namun yang hendak ditemuinya sedang tak ada di rumah. Maka Habib meminta ganti rugi kepada istri orang tersebut. "Suamiku tak ada di rumah," istri orang yang berhutang itu berkata kepadanya, "Aku tak mempunyai sesuatu pun untuk diberikan kepadamu tetapi kami ada menyembelih seekor domba dan lehernya masih tersisa, jika engkau suka akan kuberikan kepadamu." "Bolehlah." Si lintah darat menjawab. Ia berpikir bahwa setidaknya ia dapat mengambil leher domba tersebut dan membawanya pulang. "Masaklah." "Aku tak mempunyai roti dan minyak," si wanita menjawab. "Baiklah," si lintah darat menjawab, "aku akan mengambil minyak dan roti, tapi untuk semua itu engkau harus membayar ganti rugi pula." Lalu ia pun pergi mengambil minyak dan roti. Kemudian si wanita segera memasaknya di dalam belanga. Setelah masak dan hendak dituangkan ke dalam mangkuk, seorang pengemis datang mengetuk pintu. "Jika yang kami miliki kami berikan kepadamu," Habib mendamprat si pengemis, "engkau tidak akan menjadi kaya, tetapi kami sendiri akan menjadi miskin." Si pengemis yang kecewa memohon kepada si wanita agar ia sudi memberikan sekedar makanan kepadanya. Si wanita segera membuka tutup belanga, ternyata semua isinya telah berubah menjadi darah hitam. Melihat ini, wajahnya menjadi pucat pasi. Segera ia mendapatkan Habib dan menarik lengannya untuk memperlihatkan isi belanga itu kepadanya. "Saksikanlah apa yang telah menimpa diri kita karena ribamu yang terkutuk dan hardikanmu," kepada si pengemis. Si wanita menangis, "Apakah yang akan terjadi atas diri kita di atas dunia ini? Apa pula di akhirat nanti?" Melihat kejadian ini dada Habib terbakar oleh api penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah mereda seumur hidupnya. "Wahai wanita, aku menyesalkan segala perbuatan yang telah kulakukan." Keesokan harinya Habib berangkat pula untuk menemui orang-orang yang berhutang kepadanya. Kebetulan sekali hari itu adalah hari Jumat dan anak-anak bermain di jalanan. Ketika melihat Habib, mereka berteriak-teriak, "Lihat, Habib lintah darat sedang menuju ke sini, ayo kita lari, kalau tidak niscaya debu-debu tubuhnya akan menempel di tubuh kita dan kita akan terkutuk pula seperti dia." Seruan-seruan ini sangat melukai hati Habib. Kemudian ia pergi ke gedung pertemuan dan di sana terdengarlah olehnya ucapan-ucapan itu bagaikan menusuk-nusuk jantungnya sehingga akhirnya ia jatuh terkulai. Habib bertaubat kepada Allah dari segala perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah menyadari apa sebenarnya yang terjadi, Hasan Al-Basri datang memapahnya dan menghibur hatinya. Ketika Habib meninggalkan tempat pertemuan itu seseorang yang berhutang kepadanya melihatnya, dan mencoba untuk menghindari dirinya. "Jangan lari," Habib berkata. "Di waktu yang sudah-sudah. Engkaulah yang menghindari diriku, tetapi sejak saat ini akulah yang harus menghindari dirimu." Habib meneruskan perjalanannya, anak-anak tadi masih juga bermain di jalan. Melihat Habib, mereka segera berteriak. "Lihat Habib yang telah bertaubat sedang menuju kemari. Ayolah kita lari. Jika tidak, niscaya debu-debu di tubuh kita akan menempel ke tubuhnya. Sedang kita adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Allah." "Ya Allah ya Tuhanku," seru Habib. "Baru saja aku membuat perdamaian denganmu, dan engkau telah menabuh genderang-genderang di dalam hati manusia untuk diriku dan telah mengumandangkan namaku di dalam keharuman." Kemudian Habib membuat sebuah pengumuman yang berbunyi, "Kepada siapa saja yang menginginkan harta benda milik Habib, datanglah dan ambillah." Orang-orang datang berbondong-bondong. Habib memberikan segala harta kekayaannya kepada mereka dan akhirnya ia tak mempunyai sesuatu pun juga. Namun masih ada seseorang yang datang untuk meminta. Kepada orang ini Habib memberikan cadar istrinya sendiri.
Kemudian datang pula seorang lagi dan kepadanya Habib memberikan pakaian yang sedang dikenakannya, sehingga tubuhnya terbuka. Dan ia lalu pergi menyepi ke sebuah pertapaan di pinggir sungai Efrat, dan di sana ia membaktikan diri untuk beribadah kepada Allah. Siang malam ia belajar di bawah bimbingan Hasan, namun betapapun juga ia tidak dapat menghafal Al-Quran, dan karena itulah ia dijuluki Ajami atau si orang barbar. Waktu berlalu, Habib sudah benar-benar dalam keadaan papa. Tetapi istrinya masih tetap menuntut biaya rumah tangga kepadanya. Maka pergilah Habib meninggalkan rumahnya menuju tempat pertapaan untuk melakukan kebaktiannya kepada Allah, dan apabila malam tiba barulah ia pulang. Di mana sebenarnya engkau bekerja sehingga tak ada sesuatu pun yang engkau bawa pulang? Istrinya mendesak. Aku bekerja pada seseorang yang sangat pemurah, jawab Habib. Sedemikian pemurahnya ia sehingga aku malu meminta sesuatu kepadanya, apabila saatnya nanti pasti ia akan memberi. Karena seperti katanya sendiri, 10 hari sekali aku akan membayar upahmu. Demikianlah setiap hari Habib pergi ke pertapaannya untuk beribadah kepada Allah. Pada waktu sholat zuhur di hari yang ke-10, sebuah pikiran mengusik batinnya, apakah yang akan kubawa pulang malam nanti? Sebuah pikiran mengusik batinnya, apakah yang akan kubawa pulang malam nanti? Apakah yang harus kukatakan kepada istriku? Lama ia termenung di dalam perenungannya itu. Tanpa sepengetahuannya Allah yang maha besar telah mengutus pesuruh-suruhnya ke rumah Habib. Yang seorang membawakan gandum sepemikulan keledai, yang lain membawa seekor domba yang telah dikuliti, dan yang terakhir membawa minyak, madu, rempah-rempah, dan bumbu-bumbu. Semua itu mereka pikul disertai seorang pemuda gagah yang membawa sebuah kantong berisi 300 dirham perak. Sesampainya di rumah Habib, si pemuda mengetuk pintu. Apakah maksud kalian datang kemari? Tanya istri Habib setelah membukakan pintu. Majikan kami telah menyuruh kami untuk mengantarkan barang-barang ini, pemuda gagah itu menjawab. Sampaikanlah kepada Habib, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu maka kami akan melipat gandakan upahmu. Setelah berkata demikian mereka pun berlalu. Setelah matahari terbenam Habib berjalan pulang, ia merasa malu dan sedih. Ketika hampir sampai ke rumah, terciumlah olehnya bau roti dan masakan-masakan. Dengan berlari istrinya datang menyambut, menghapus keringat di wajahnya dan bersikap lembut kepadanya, sesuatu yang tak pernah dilakukannya di waktu yang sudah-sudah. Wahai suamiku, si istri berkata, majikanmu adalah seorang yang sangat baik dan pengasih. Lihatlah segala sesuatu yang telah dikirimkannya kemari melalui seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pemuda itu berpesan, bila Habib pulang, katakanlah kepadanya, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu maka kami akan melipat gandakan upahmu. Habib terheran-heran. Sungguh menakjubkan. Baru 10 hari aku bekerja, sudah sedemikian banyak imbalan yang dilimpahkannya kepadaku, apa pulakah yang akan dilimpahkannya nanti? Sejak saat itu Habib memalingkan wajahnya dari segala urusan dunia dan membaktikan dirinya untuk Allah semata-mata. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya agar bisa mengikuti kisah-kisah yang baru diupload. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.